Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Maulana al-Karim wa khaliquna al-azim alladhi laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadika al-jari wajma'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur amma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada kekasih hati kita, panutan kita dan teladan kita baginda Rasulullah beserta keluarga besarnya dan seluruh sahabatnya, juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Yang kita hormati, kita muliakan para habaib, para alim ulama, para sepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus hadir bersama Al-Habib Taufik bin Abdul Rahman Al-Habsyi, Habib Saleh Al-Habsyi, Habib Bahar bin Yahya, para habaib yang lainnya yang mohon maaf tidak disebut satu persatu, guru kita Khadim al-Majlis Darul Mujtaba Al-Ustaz Ade Saifullah. Kita doakan Allah beri panjang umur, sehat, afiat. Amin. Para kiai yang lainnya, para asatidzah, para sepuh, para tokoh masyarakat, juga hadirin hadirat jamaah yang begitu antusias di malam hari ini memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan semua Allah panjangkan umurnya, disehatkan badannya, diluaskan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dikabulkan segala hajatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Senangnya, bahagianya malam hari ini kita duduk bersama berzikir, bersolawat. Di majelis seperti ini banyak orang lagi sibuk nonton bola sekarang. Kalau kita dipilih sama Allah, asyik dengan solawat, asyik duduk di majelis. Karena memang demi Allah nggak akan bisa kita ganti nikmat kita duduk di majelis. Mau ente menang bola juga nggak gantinya. Punya uang miliaran, punya uang triliunan juga nggak bisa ngegantiin nikmatnya kita bisa duduk di majelis berzikir, nikmatnya kita bisa duduk bersolawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kita sama-sama memperingati Maulid Nabi. Walaupun bulan Maulid sudah selesai, tapi yang namanya memperingati Maulid Nabi itu nggak ada batasnya. Karena peringatan Maulid Nabi ini rasa rindu kita, ungkapan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kata Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, walau anna amilna kulla yawmin li Ahmada maulidan qad kana wajib. Kalau setiap hari kita mau bikin Maulid Nabi buat Nabi Muhammad, maka itu sudah kewajiban kita. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, dalam Sahih Muslim disebutkan, "Limadza tasuma yaumal itsnin ya Rasulullah?" Mengapa kamu puasa hari Senin? Rasulullah jawab, karena hari Senin aku dilahirkan. Lianna yaumal itsnin yaum fihi wulidtu. Karena hari Senin aku dilahirkan. Nabi menegaskan puasanya hari Senin karena hari kelahirannya. Jadi Nabi memperingati hari kelahirannya. Dan hari Senin itu saya mau tanya, setahun sekali, sebulan sekali, apa seminggu sekali? Seminggu sekali hari Senin. Berarti tiap minggu Nabi puasa. Di hari kelahirannya memperingati hari kelahirannya. Kita nggak tiap minggu peringatan Maulid Nabi di sini. Menandakan boleh saja kapan saja orang memperingati Maulidnya Nabi Muhammad. Dan apa sih tujuan kita memperingati Maulid Nabi? Saya punya kakek Al-Habib Uthman bin Abdullah bin Aqil bin Umar bin Yahya. Dulu dijulukinya Mufti Betawi. Kakeknya Habib Bahar, kakeknya Habib Ali almarhum, saudara-saudara beliau. Dulu
Orang-orang tua kita suka ngaji tuh kitab sifat 20, kitab perhiasan bagus kalau ibu-ibu ngajinya. Nah, beliau ada satu kitabnya namanya Al-Adab Syar'iyyah fi Qiraati Maulid Khairil Bariyah, tentang adab membaca Maulid Nabi Muhammad. Di situ beliau sebutkan tujuannya daripada kita memperingati Maulid Nabi itu 3. Yang pertama adalah ta'ziman lin Nabi Muhammad, untuk mengagungkan dan memuliakan Nabi Muhammad. Hakikatnya bukan kita yang mengagungkan, memuliakan, mengangkat, tapi justru kita mulia karena kita memuliakan Nabi Muhammad. Saya, Pak Bu, pernah ke Kalimantan Selatan. Itu di Kalimantan Selatan, di Martapura, Sekumpul, ada satu guru besar dahulu, namanya Guru Zaini. Itu disebutnya Guru Sekumpul. Itu hampir satu Kalimantan Selatan, Pak Bu. Kita kalau masuk rumah pasti ada foto dia. Kok bisa sampai sebegitu dicintai banyak orang, dimuliakan banyak orang? Saya teliti kenapa? Karena beliau ini yang bawa Maulid Nabi, Maulid Simturur ke Kalimantan, dakwah-dakwah di majelisnya. Setiap waktu, setiap saat mensyiarkan, memuliakan nama Nabi Muhammad, sampai Allah muliain kayak begitu. Nggak jauh-jauh di kita dulu ada almarhum Habib Munzir. Siapa yang nggak kenal Habib Munzir, sampai terkenal. Umur 40 tahun udah meninggal, masih muda, tapi Masya Allah derajatnya tinggi. Saya punya guru Habib Munzir, saya ngaji sama beliau. Itu Habib Munzir kalau buat pengajian di Monas ratusan ribu yang hadir. Bahkan mungkin dari Gunung Sidur juga pada hadir. Kenapa kok bisa mulia, masih muda, diangkat derajatnya? Karena dia memuliakan Nabi Muhammad. Nyampein maulid dia ulami di mana-mana. Jadi siapa aja yang memuliakan Nabi bakal mulia. Malam ini kita semua panitia yang muliain Nabi, insya Allah jadi orang mulia. Kenapa enggak? Jangankan kita manusia, benda mati aja yang bersama Nabi mulia. Sendalnya Nabi jadi mulia karena sendalnya Nabi Muhammad. Coba kalau sendal kita udah sobek-sobek. Rumahnya Nabi mulia. Ya Allah, rumah Nabi sederhana, sama rumah kita nggak ada apa-apanya. Rumah Nabi itu kata Sayyidina Hasan Al-Basri waktu berapa tahun setelah Nabi wafat tuh mau dibongkar, mau dipugar Masjidil Haram, mau diluasin. Tuh mau dihancurin rumahnya Nabi. Sayyidina Hasan Al-Basri itu di zaman Sayyidina Hasan Al-Basri, Sayyidina Hasan minta izin masuk. Dikasih izin masuk. Waktu masuk ke rumahnya Nabi itu ngangkat tangan gini doang, atapnya bisa dipegang begini nih. Saking pendeknya rumahnya Nabi atapnya. Sampai nangis Sayyidina Hasan, ya Allah, Anda ini rumah jangan dihancurin. Biar siapa aja ziarah makam Nabi bisa lihat rumahnya Nabi kayak begini. Sederhana. Rumah yang kecil, simple. Rumah kita kan simple juga, tapi nggak sesimpel rumah Nabi. Rumah Nabi itu sampai disebutkan 3x4. Kalau rumah kita RSSSSSSS, bukan real estate Bu. RSSS, rumah sangat sederhana sekali. Sampai selonjoran saja susah sekali. RSSSSSS. Tapi nggak seberapa loh. Rumah kita biar petak-petakan. Rumahnya Nabi, ya Allah, 3x4. 3x4. Tapi itu rumah jadi spesial, jadi mulia. Kamarnya Nabi sampai dinamain satu surat dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat. Kenapa jadi mulia? Karena kamarnya Nabi Muhammad, rumahnya Nabi Muhammad. Kita nih umat jadi mulia karena umatnya Nabi Muhammad. Makanya kita bukan mengangkat Nabi, nggak ada apa-apanya kita mengangkat Nabi. Ada satu penyair sampai bilang, saya memuji Nabi, bukan pujian saya memuji Nabi, tapi pujian saya kepada Nabi memuji syair saya. Jadi pujian buat syair saya. Jadi kita bukan mengangkat, kita memuliakan Nabi, memuliakan diri kita sendiri. Dan ini penting loh, ta'ziman lin Nabi Muhammad. Kita sering sebut, wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mensyiarkan panji agama Allah, itu ketakwaan hati. Di sama majelis maulid seperti ini, ngaji kita di majelis Darul Mujtaba, ini namanya mengagungkan syiar panjinya Allah. Dan
syiar panji Allah yang paling utama adalah Nabi kita Muhammad. Ada yang lebih indah dari Nabi? Ada yang lebih mulia dari Nabi? Syiar panjinya Allah? Nabi itu syiar panjinya Allah yang paling mulia. Makanya kita perlu belajar mengagungkan nama Nabi, memuliakan nama Nabi. Sedih Pak Bu kalau anak muda bercandain nama Nabi, nggak pantas. Ada berita saya baca sampai tadi, saya di mobil baca lagi, berapa kali saya baca. Anak muda ngeledekin syahadat diledekin. La haula wala quwwata illa billah. Tuh lihat, kita sekarang krisis, menghormati itu krisis. Kita hidup di zaman yang masya Allah, apalagi anak-anak muda yang udah kena pergaulan terus udah nggak hormat sama orang tua, nggak hormat sama guru, nggak hormat sama yang lebih tua. Kita hidup di zaman seperti itu Pak. Ya mohon maaf, jangan sampai penghormatan itu hilang. Saya belajar di Yaman 5 tahun, ketemu orang Yaman nanya dari mana, dari Indonesia, tunjuk tak jempol dia. Orang Indonesia akhlaknya mulia, hormat sama orang tua. Nah, sekarang belum tentu kayak begitu. Orang kain Ka'bah jadi gunting kalau sekarang, mana ada rasa hormatnya. Oh dulu masya Allah, begitu sekarang ya Allah, sama pemimpin aja nggak hormat. Pemimpin aja nyebut nama. Sama pemimpin di kampung kita aja nih, Pak RT, Pak RW, kita perlu hormati loh. Biar kata Pak RT mimpin cuma 10 rumah, 20 rumah, itu pemimpin. Orang itu kagak menghormatin, manggil Pak RT, nyantai aja, teh mau kemana teh? Pak RT, mau kemana teh? Mau gombel lah. Betul ya Pak ya? Jangan Pak, jangan hilang. Apalagi anak-anak kita yang muda-muda, ayo ajarin akhlak. Ajarin mereka rasa hormat, rasa ta'zim, apalagi kepada Nabi Muhammad. Ini tujuannya Maulid Nabi, kita belajar rasa hormat, rasa memuliakan. Saya kemarin sholat Jumat di satu masjid di Jakarta Barat, khotib Jumat, masjidnya gede, 2 lantai. Saya masuk khutbah, dari awal khutbah sampai akhir khutbah itu bocah pada bercanda nggak selesai-selesai. Ini sholat Jumat tuh. Dan khutbah Jumat itu bagian daripada sholat Jumat. Berarti kalau kita ngobrol nggak sah Jumat kita. Ini penting. Dan anak-anak kita banyak yang nggak tahu, nggak paham. Makanya Pak, besok-besok anak kita kalau sholat Jumat bawa, suruh duduk sama kita di samping kita. Jangan ngumpul sama temennya, ngumpul berlima aja udah dah. Jangan berlima, berdua berantem. Tuh bocah-bocah sekarang. Makanya pegangin, kalau bisa anak kita nih pegangin, duduk samping kita. Jangan dikasih gerombolan-gerombolan ngumpul tuh bocah-bocah. Saya ampe rapi sholat. Lagi sholat dia pada berantem di atas, dia silat. Gebuk, merukuk, sujud enggak, gebuk. Ya beda kan Pak, kalau sujud begitu ya beda. Ini enggak, lagi Fatihah digebuk. Rapi sholat saya baca zikir, rapi saya baca Fatihah, rapi Fatihah saya ambil mic, saya bilang gini, mohon maaf Pak, ini anak-anak kita kalau sama Allah saja kurang ajar, apalagi sama kita nantinya. Kalau di rumahnya Allah aja kurang ajar, apalagi sama kita. Kadang-kadang sholat Jumat ya Allah, anak muda pakai baju gambar tengkorak. Ya Allah, gak ada yang rapi yang dikit ini dari anak hadrah kan enak lihat. Bajunya biru-biru, no kayak ular keket hijau-hijau. No hitam putih, keren banget. Enak Pak ngeliatnya, bener nggak? Malah sholat Jumat sunnahnya putih. Biasain sholat Jumat putih. Saya punya guru aja yang kita baca maulidnya, sampai kalau sholat Jumat tuh imamanya putih, pecinya putih, syalnya putih, jubahnya putih, gamisnya putih, kaosnya putih, sarungnya putih, sampai sendal-sendalnya putih. Gak cukup di situ cincin-cincinnya putih, gak cukup di situ tongkatnya putih. Saking ngamalin sunnah Nabi, kita jauh dari sunnah Nabi Muhammad. Besok suami kalau sholat Jumat putih. Bim, suami saya kerja, bajunya warnanya oranye. Misalkan beliin gamis, Pak Bu, ya Allah gamis. Tuh, kan bisa sambil pakai baju kerja tinggal pakai gamis. Sholat Jumat rapi sholat, angkat lagi, lepit lagi, taruh di motor juga cukup. Tapi kita ada perhatian sama sunnah Nabi, ta'ziman. Itu namanya rasa hormat, rasa ta'zim. Ngobrol sholat Jumat, yang khutbah pada ngobrol. Khutbah itu bagian sholat Pak. 2 khutbah Jumat itu 2 rakaat, sama seperti manzilah 2 rakaat sholat. Kadang nggak ngobrol anak-anaknya, bapak-bapaknya yang ngobrol. Nggak ngobrol, kadang-kadang dia main handphone. Anak muda nggak boleh Bib. Sholat Jumat main handphone, khutbah Jumat nggak boleh. Siapa yang nggak bolehin?
Belajar ta'zim, belajar rasa hormat, belajar kita memuliakan. Lihat orang-orang soleh dahulu memuliakan, nama ibadah memuliakan. Dulu sahabat Nabi megang Quran aja nangis, megang Quran nangis. Saya baru sadar nih, kenapa megang Quran nangis. Karena apa? Karena di zaman kita sekarang orang megang Quran aja susah. Berapa banyak yang hadir sini belum megang Quran hari ini? Banyak. Nikmat Pak, megang Qurannya aja nikmat, apalagi bacanya. Kita lupa, kita lalai, kita jauh. Kita nggak sadar dengan kenikmatan yang Allah berikan, keagungan yang Allah kasih buat kita. Maka jangan sampai disia-siakan. Kalau mau sholat tuh orang-orang soleh, bagaimana rasanya? Saya punya guru Al-Habib Umar, kalau mau mimpin sholat, makmumnya nggak disuruh bilang, rapetin barisan, suhu. Enggak. Guru saya pasti nengok bilang, ya man hadara ila sholat, wahai orang-orang yang mau hadir sholat, istasyiru azamat rabbukum. Mau sholat, rasain keagungan siapa yang kita mau sujud kepadanya. Biar apa? Tumbuh. Makanya orang-orang soleh itu amal ibadahnya banyak. Imam Syafi'i itu tiap malam khatam Quran 30 juz. Sholat sunnahnya nggak kurang 300 rakaat. Apa kita nggak nanya? Apa nggak capek Imam Syafi'i? Enggak. Kenapa kok bisa nggak capek? Karena dia udah merasakan manisnya ibadah, enak, nikmat. Kenapa kok bisa merasakan manis ibadah? Karena khusyuk ibadahnya. Kenapa bisa khusyuk? Karena punya rasa ta'zim. Makanya kalau ada orang nanya, gimana Bib caranya khusyuk? Tanemin dulu di hati kita rasa pengagungan, nanti kita khusyuk. Kalau kita punya rasa takut kepada Allah, rasa hormat pada Allah, maka kita akan khusyuk dalam ibadah kita. Kalau kita kan enggak, nikmat ibadah boro-boro, khusyuk juga enggak, ta'zimnya juga enggak. Makanya nggak bingung saya kalau ada orang sholat tarawih ditawar, berapa Beb? 23? Ya Beb, jangan 23 Beb, 11. Udah 11 Beb, kuliah sama kulhu ya. Saya sampai pernah Pak Bu, ada sholat nih, ini beneran loh, mau sholat tarawih, dia ngomong gini, Beb 100 km per jam ya. Nah ini mau sholat tarawih, mau bawa mobil sih lah, mau cepet-cepet aja. Itu orang kita. Lah orang-orang soleh dulu nikmat ibadahnya, karena mereka punya rasa ta'zim. Makanya saya ajak, ayo nih yang hadir jamaah majlis Darul Mustabah, kita ngaji sama guru kita, tumbuhin di hati kita rasa ta'zim. Ini hikmah daripada maulidnya Nabi Muhammad. Kedua, tujuan diperingati maulidnya Nabi supaya kita banyak sholawat sama Nabi. Mohon maaf Pak Bu, saya ngomong jujur aja, kita kadang-kadang kalau nggak duduk di majlis lupa sholawat sama Nabi. Ini malam kayak gini belum tentu kita sholawat. Mungkin kita lagi asyik yang nonton sinetron, Ikatan Cinta, putus nggak nyambungnya pakai karet. Betul ya Bu ya? Kita kalau nggak duduk di pengajian mungkin lupa sholawat sama Nabi Muhammad. Makanya kita beruntung, alhamdulillah ya Allah dikasih nikmat kita bisa bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ini hikmahnya kita memperingati maulidnya Nabi Muhammad. Yang ketiga, tujuan daripada memperingati maulidnya Nabi Muhammad SAW adalah kita baca kisah Nabi, dengarkan. Biasanya jam segini tidur saya. Kalau nggak ngopi ngantuk masuk surga. Menteladani Nabi, jadikan Nabi panutan. Kuenya belum ada ini. Kuenya belum ada. Jangan nyari yang kita ikutin yang lain. Belum masuk ke dalam ya. Jangan nyari panutan yang lain. Orang-orang kita lebih senang ikutin yang lain, bukan ikutin Nabi. Artis Kan yang bareng nggak aja sujud tadi. mau diikutin. Nah, saya bilang Penyanyi tadi saya mau Korea, kesini. Masya Allah. Pernah dengar tadi? Kita idolain. Kagak tahu. Sampai kadang-kadang rambutnya cuma setengah, anak kita ngikutin rambutnya cuma setengah. Padahal nggak ada yang Kopi, lebih Mak. indah, Ya. panutan yang lebih baik daripada Nabi kita Muhammad. Sallallahu. Ayo saya ajak nih kita semua. Hikmah dari maulid Nabi buat apa? Buat kita ngikutin Nabi. Biar kita teladani Nabi Muhammad, muliain Nabi Muhammad SAW, amalin akhlaknya. Ini dari semua jamaah yang hadir nih banyak. Coba kalau kita pulang dari sini bawa akhlaknya Nabi ke rumah kita, dalam kehidupan kita, berkah hidup kita, selamat, enak, nikmat. Kalau kita sekarang lebih senang ngikutin yang lain, ribut, berantem, sama tetangga berselisih, sama tetangga, masya Allah nggak tegur sapa. Makanya Pak, mohon maaf, kalau saya boleh pesan Bapak, anak-anak muda laki-laki, biasa sholat ke masjid, hadir pengajian majelis ilmu,
Kalau ada orang kita kenal biasa suka ikut sholat ke masjid atau hadir majelis ilmu, sehari, 2 hari, 3 hari nggak kelihatan, tanyain gimana kabarnya, kemana, mungkin sakit, tengokin. Jangan kita sama tetangga nggak mau tahu. Ibu punya tetangga biasa ketemu di pasar, belanja sehari, 2 hari, 3 hari nggak ketemu di pasar, tanyain kabarnya. Mungkin dia nggak ke pasar, nggak punya uang, Bu. Paling nggak kita beli dah lebihan, kita masakin, kita bagi. Biar tetangga tuh biar baik. Ini akhlaknya Nabi kita Muhammad. Jangan sampai nggak mau tahu tetangga sedih, Pak Bu. Saya baca berita satu keluarga di Kalideres mati, tetangganya nggak ada yang tahu. Mohon maaf, bukan karena alasan apapun, mau dengan alasan apapun matinya, tapi kita sebagai tetangga harusnya tahu. Kenapa nih tetangga kita apa sulit, apa nggak punya? Walaupun non muslim, saya sebut, kita hidup di sini di Gunung Sindur, banyak orang-orang non muslim sekeliling kita. Ayo berbuat baik. Nabi nggak pernah ngajarin kita berbuat buruk, Pak. Demi Allah, cari hadis Nabi ngajarin buat buruk sama tetangga. Biar kata tetangga kita berbuat buruk sama kita. Gak pernah Nabi kita Muhammad SAW ngajarin kita itu. Maka ayo berbuat baik, bantu tetangga, tegur tetangga, tanyain. Enggak ya Allah, apalagi rumah kalau udah tinggi-tinggi temboknya, lu gak kenal mana tetangganya, siapa nih, siapa dia, wala tahu gimana kabarnya. Ayo Pak, kita perhatiin orang-orang di sekeliling kita. Insya Allah bawa keberkahan buat kita. Amin. Oh jangan sampai sama tetangga kita ribut, kita berantem, berselisih. Lihat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Akhlak yang indah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad. Mau tetangga kita non muslim, Nabi bilang, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa orang beriman kepada Allah dan hari kiamat, muliain tetangganya. Nabi enggak bilang muliain tetangganya muslim aja. Walaupun non muslim. Walaupun non muslim, hak-hak mereka loh. Kita bicara hak. Dan insya Allah jadi keberkahan. Bohong kalau enggak kita berakhlak baik dengan tetangga kita, menyentuh hati mereka. Oh, orang Islam baik ya. Ya mohon maaf, banyak orang-orang di sekeliling kita nggak ngaji sama kiai kita, nggak ngaji sama guru kita, nggak ngaji sama ustadz kita, nggak baca Quran kita, nggak mau duduk sama ulama kita, nggak baca hadis kita. Yang dia lihat kita. Kalau kita berlaku baik, berakhlak baik, langsung dia bilang, oh Islamnya baik. Tapi kalau kita berlaku buruk, akhlak kita tidak baik, langsung dia bilang, oh Islam buruk. Padahal kita Muslim, bukan Islam. Islam agama yang kita anut, kita Muslim penganutnya. Akhirnya jadi dipukul rata. Ya mohon maaf Pak, berapa banyak ucapan, perilaku, perkataan, pekerjaan yang kita lakukan bukan menjadikan orang ingat pada Allah, menjadikan orang semakin dekat dengan Allah, malah justru menjadikan orang semakin jauh dari Allah. Saya ajak ayo hikmah daripada maulid Nabi Muhammad SAW. Kita pulang dari sini, kita amalkan akhlak Nabi, kita hidupin dalam keseharian kita. Rugi Pak, rugi Bu, rugi anak muda kalau nggak mau berakhlak seperti akhlaknya Nabi Muhammad. Mau duduk sama siapa nanti di hari kiamat? Mau minta tolong sama siapa kita kalau bukan sama Nabi Muhammad? Sampai Nabi yang bilang, agrabukum minni majlisan yaumal qiyamah hasinukum khuluqa. Orang yang paling dekat dengan saya nanti di hari kiamat, orang yang paling bagus akhlaknya. Makanya saya ingin mengajak, ayo Bapak Ibu, anak muda, ajarin anak-anak kita biar semua berakhlak seperti akhlaknya Nabi Muhammad. Jangan sampai nunggu kita nyesel. Berapa banyak orang tua nyesel, nangis di kamar sendiri karena ulah anaknya, karena anaknya nggak berakhlak. Berapa banyak ayah ibu ngeluh sama ustaz, ya Allah anak saya bandel, saya susah bilanginnya. Berapa banyak? Saya hampir tiap hari Pak Bu, orang ngeluh. Yang ngeluhin akhlak orang tuanya, ngeluhin akhlak anaknya, ngeluhin akhlak istrinya, yang ngeluhin akhlak suaminya. Padahal Nabi nggak kurang ngajarin kita. Syama'il Nabi indah. Nabi ngajarin kita jadi seorang ayah, Nabi ngajarin kita jadi seorang anak, Nabi ngajarin kita jadi seorang suami, Nabi ngajarin kita jadi seorang tetangga, Nabi ngajarin kita jadi orang sahabat. Bagaimana? Udah dituntun sama Nabi Muhammad. Cuman kita nggak mau belajar, nggak mau fahamin, nggak mau meneliti. Kita lebih seneng ngikutin akhlaknya artis yang sombong, yang lagi pamer di rumah saya baru dibangun, ini mobil saya bereret, padahal kreditannya belum dibayar semua. Orang sombong diikutin lah, yang ini, yang itu.
Makanya saya ajak, ayo Pak, ya mohon maaf, saya ngomong dengan hati saya, nggak ada teladan yang lebih indah dari Nabi Muhammad. Demi Allah nggak ada. Kita mau ngikutin Ustadz aja, ikutin Ustadz. Kenapa ngikutin Ustadz, ngikutin Kiai, ngikutin Habaib? Karena mereka ngikutin Nabi Muhammad. Kalau kita ketemu Ustadz nggak ngikutin Nabi Muhammad, ya lebih baik kita nggak ngikutin. Biar kata Ustadz, biar kata Habib, biar kata ulama. Kalau nggak ngikutin Rasulullah, nggak diikutin. Kenapa kita ngikutin mereka? Karena mereka mengikuti Rasulullah. Kita ngikutin jejaknya tuh. Lewat mereka, guru-guru kita, biar sambung sanad rantainya sampai kepada Nabi kita Muhammad. Hanya mudah-mudahan Allah berikan akhlak yang mulia buat kita semua. Ini maulid jadi perubahan buat kita semuanya. Nih, pulang bawa akhlak. Jangan sampai ribut, jangan sampai berselisih, jangan sampai berantem. Mohon maaf saya pesan. Jangan sampai ribut. Jangan Pak, capek berantem, tak selesai-selesai. Kadang-kadang orang berantem mau diadu domba urusan dunia, urusan politik berantem. Yang satu mau milih A, yang satu mau milih B. Masya Allah, yang A udah jadi presiden, yang B udah jadi menteri. Yang berantem di bawah belum selesai-selesai. Betul lah, masalah saya ngomong. Lah mau sampai kapan kita? Mau begini terus, besok ada pemilihan lagi, berantem lagi. Nggak selesai-selesai. Besok Pak, Bu, mau milih-milih, siapa aja Bapak mau pilih-pilih, siapa mau Ibu pilih-pilih, siapa mau anak muda pilih-pilih, semaunya, sekendaknya. Habib nyuruh tak milih siapa? Kagak. Nah saya mah nggak nyuruh, saya bukan ngajak politik, dakwah saya ngajak ke jalan Allah, bukan ke politik. Saya tugas saya bukan ngajak orang ke pemimpin, ke partai, ke politik, bukan. Makanya di majelis kita bukan majelis ngikutin politik. Orang politik mau datang ke majelis, silakan mau ngaji, boleh. Presiden mau ngaji boleh nggak? Boleh, siapa aja mau ngaji boleh. Tapi kita nggak bisa ngikutin mereka. Nggak boleh kita dibawa-bawa dalam urusan mereka. Pilih Pak Bu, yang Bapak mau pilih-pilih yang baik, yang menurut Bapak baik. Udah jadi pemimpin, hormatin siapa aja. Itu hak mereka sebagai pemimpin dari kita masyarakat. Jangan sampai kita caci maki, jangan sampai kita ngehina. Ini kita diadu domba. Ya mohon maaf saya sampaikan demi Allah, perubahan itu bukan datang dari pemimpin. Saya ngomong ya, perubahan itu nggak datang dari pemimpin. Siapa yang bilang perubahan datang dari pemimpin? Siapa? Kalau pemimpinnya si fulan, terus sholat kita nambah. Ngaji ibu khatam Quran, belum tentu. Sholat tahajud bapak nambah, belum tentu. Perubahan itu datang dari diri kita sendiri. Kalau kita pengen perubahan yang baik, maka rubah akhlak kita, maka insya Allah akan semakin baik. Innallaha ma yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum sampai mereka yang merubah keadaan mereka sendiri. Bukan pemimpin yang merubah. Mau pemimpinnya siapa juga, bensin mahal juga Pak. Kemarin saya ngisi biasa 350.000 penuh, 700 nggak penuh-penuh. Ya bener nggak? Ya mohon maaf saya sampai. Saya kesel Pak Bu, kemarin ceramah di Bekasi baru turun, bapak-bapak nyamperin saya, Bib, dukunglah fulan jadi presiden Bib, biar dia jadi presiden, kampanyein Bib. Saya bilang bukan urusan saya Pak, memang urusan saya, mau siapa jadi presiden juga masa bodoh. Betul apa salah? Yang penting itu kita takwa pada Allah, deketin diri kita sama Allah. Bahkan mungkin kita nggak tahu pemilihan presiden kita masih hidup apa udah nggak ada. Memang ada yang bisa jamin hidup kita. Makanya yuk saya ajak biar akur Pak Bu, biar damai. Bawa kesejahteraan, bawa keselamatan. Ini yang dibawa oleh orang-orang soleh. Ini yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad. Persaudaraan kita lebih mahal dari pemilu Pak. Demi Allah, persaudaraan kita lebih mahal dari pemimpin, dari apapun. Persahabatan, persaudaraan, perdamaian lebih mahal harganya dari apapun. Jangan sampai itu semua kita taruhkan cuman gara-gara urusan dunia yang hina. Tapi mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan Darul Mujtaba menjadi majelis yang penuh barokah. Kita ucapkan terima kasih pada guru kita, selalu bimbing anak kita, ngajarin anak kita. Ayo anak-anak muda ngaji. Ada pengajian malam apa di sini? Tiap malam tuh ada pengajian ngaji. Ayo anak muda nih kampung ngaji biar berkah insya Allah. Yang laki, yang perempuan, ada ustazahnya ngaji. Manfaatin hidup kita, sisa umur kita manfaatin. Kita nggak tahu sisa umur kita. Yang udah 40, udah 50, udah 30. Mungkin sisa umur kita nggak lebih panjang dari umur yang udah kita lewatin. Mungkin tinggal sedikit, lebih sisanya dikit daripada kita udah lewatin 30, 40, 50 apa sisanya lebih panjang. Belum tentu. Tinggal kita manfaatin waktu kita duduk di majelis. Masjid jangan kita tinggalin, sholat berjamaah, ayo duduk sama kiai sama ulama kita ngaji, syiarin. Saya girang Pak Bu, Gunung Sindur saya girang.
Saya dari dakwah di sini kurang lebih dari tahun 2008 2007. Saya baru pulang dari Hadramaut. Ngaji itu di Masjid Al-Huda dekat pondok saya. Pertama saya bikin acara di sana. Majelis nih pertama di sana. Sampai kita wacanakan, ayo kita bikin majelis setiap bulan sama Ustaz Ubaidillah. Itu di sana. Sekarang masya Allah, saya kalau duduk di pondok malam Jumat aja habis maulid, di mana-mana maulid, komplek bikin maulid, di Griak maulid, di mana, girang, seneng hati demi Allah, seneng hati saya. Dulu mas saya sampai kesini naik angkot, menyewa, sampai hujan-hujanan pernah naik motor kita hujan-hujanan, cuman pengen dakwah daerah sini doang. Sekarang alhamdulillah keberkah. Jalanan dulu ya Allah naik ke atas tanah, nah, kalau naik ke motor. Sekarang kita alhamdulillah majelis banyak, guru-guru kita banyak. Nggak ada majelis saingan, nggak ada. Biar kata bunyinya saut-sautan, nggak saingan. Tujuannya satu, biar kita dekat sama Allah. Kita cari ridho Allah. Ini kiai-kiai kita, emang ada ustadz saingan? Habib saingan ada? Ustadz saingan? Paul juga tuh ustadz kok saingan mah? Kagak ada. Ngajakin kita semua kepada Allah, ayo. Biar kita berdakwah di jalan Allah. Ngajakin orang biar dekat sama Allah. Makanya yuk saya ajak. Ayo kita ngaji sama guru-guru kita. Insya Allah hidup kita barokah dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbah ya Rabbah. Dan nanti insya Allah ini pengajian kita, duduknya kita, sama guru kita ngaji, walaupun alif bata, itu pengajian bakal jadi saksi nanti yang nolongin kita di alam kubur sampai di akhirat. Sampai nanti ketemu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau tanya terakhir buat semua yang hadir di sini. Jawabnya. Bapak Ibu, pemuda-pemudi, anak-anak yang hadir di sini, apa tujuannya ngaji di sini? Ini malam maulid, baca sholawat, baca maulid Nabi, ngaji duduk di sini capek sampai jam sekarang. Padahal ada pertandingan bola Argentina lawan Prancis ya. Final ini. Ya, jangan-jangan di sini nggak senang bola semuanya. Sama Pak Bu, saya bukan nggak senang bola, senang aja. Cuma mau ngapain kita sia-siain nonton, lihat aja skornya. Sama juga. Daripada nonton greget, betul nggak? Lah kagak gol kita yang greget, kagak gol gitu. Saya mau tanya Pak Bu, jawab aja ya anak muda. Tujuan kita apa nih? Bapak pengen apa? Ibu pengen apa? Kalau saya doain dah, katakan saya doain. Bapak Ibu mau apa? Ibu mau apa? Banyak duit saya doain. Dunia habis. Bapak pengen apa? Belum punya rumah, pengen punya rumah. Dunia apa? Bapak meninggal, rumah bapak tinggalin. Apa? Pengen punya mobil, saya doain Pak punya mobil. Kalau perlu garasinya semua penuh mobil. Tapi dunia habis. Ya mana habis? Kita minta sama Allah dunia, Allah kasih, Allah rajanya dunia, Allah pemilik dunia. Tapi kita pengen yang lebih indah lagi. Ada satu harapan kita yang lebih lagi daripada itu. Apa? Pengen kita dikumpulin di surga sama Rasulullah. Itu Pak. Dunia bakal kita tinggalin. Tapi nanti bagaimana kita di akhirat? Mau sama siapa kita? Siapa yang bakal kita temani? Almarhum ma'aman ahab, seseorang bersama yang dia cintai. Dulu pernah Nabi Musa alaihissalam lewatin satu jalan, ketemu ibu-ibu. Seorang ibu di rumahnya yang lagi dikhidmati oleh anaknya. Anaknya berbakti, nyuapin ibunya, ngasih makan, bersihin rumah ibunya, dibersihin tempat tidur ibunya, disapuin rumah ibunya. Nabi Musa lihatin, ini anak nyapuin rumah, berbakti. Anak ini masuk, ibunya angkat tangan, ya Rob, berdoa. Nabi Musa tanyain, ibu siapa tadi? Kata seorang ibu itu anak saya. Apa yang dia lakukan? Dia berbakti sama saya, dia bantuin saya, dia ngurusin saya, dia sapuin rumah saya, dia datang ke sini setiap hari memberi makan untuk saya. Terus ketika dia masuk, kenapa ibu angkat tangan? Saya berdoa, mengungkapin rasa syukur saya kepada Allah. Saya doakan dia dan saya berdoa selama 40 tahun satu doa. Satu doa aja saya doa selama 40 tahun. Itu anak didoain selama 40 tahun satu doa. Apa Bu doanya? Doanya semoga anak saya dikumpulkan dengan Musa bin Imran nanti di surga. Artinya biar dikumpulin sama Nabi Musa, Nabi yang di zamannya, di surga. Kita yang sholat, yang ngaji, yang puasa, yang zakat, yang sedekah, yang beramal, yang salawat, yang duduk di majelis, yang duduk sama ulama. Apa harapan kita? Cuma dunia bakal kita tinggalin. Dunia bakal kita tinggalin. Kita mesti punya harapan yang lebih indah. Biar apa? Biar kita di surga sama Rasulullah. Amin. Siapa yang gak pengen?
Bu, Pak, yang kita cintain aja belum tentu nemenin kita. Bapak cinta sama istri bapak, belum tentu nemenin kita nanti di surga. Belum tentu, belum tentu. Nah, kalau istrinya durhaka, istrinya berbuat buruk sama suaminya gak nemenin. Begitu juga sebaliknya, ada istri pengen sama suaminya di surga, belum tentu suaminya nemenin di surga. Tapi apa nggak kepengen kita nemenin di surga bersama siapa? Bersama kekasih kita Nabi Muhammad sama Rasulullah. Itu harapan orang-orang saleh. Sampai Habib Ali bilang, fi jannatin ma syaqqani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayyama. Surga sifatnya, keindahannya nggak membuat saya rindu kepengen masuk surga kecuali satu, karena di dalam surga ada Nabi Muhammad. Saya pengen masuk surga karena ada Rasulullah, cintanya pada Nabi Muhammad. Maka harga yang mulia, harga yang indah. Jadikan harga kita majelis di sini sampai malam kita bela-belain, sampai bapak berkeringat, ibu kepanasan, sampai malam waktu seperti ini belum tidur. Kita pengen biar dikumpulkan nanti di surga sama Nabi Muhammad. Ya Rabbi wajma'na wa ahbabalana fi darikal firdaus ya rijwana. Ya Rabbi wajma'na wa ahbabalana fi darikal firdaus ya rijwana. Bil Mustafa salli alaihi wa alihi ma harakat bi sabah al-sana. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah alamin. Hadirin hadirat, ini majelis setiap sebulan sekali saya syiarkan lagi, insyaallah kita keliling ya, Gunung Sindur, Rawabuntu dan sekitarnya nih, sampai kemana-mana, sampai ke Parung juga, insyaallah majelis bulan Januari tahun depan berarti ya, tahun depan Bu, itu Jumat tahun depan di tanggal jauh nih, semestinya minggu ketiga, cuman karena ada beberapa urusan ya dari jamaahnya, jadi diundur tanggal 29 Januari insyaallah. Majelis kita tanggal 29 Januari 2023 insyaallah di Kampung Nagrok, Masjid Al-Mujahidin, Desa Pengasinan, Kecamatan Gunung Sindur, Bogor. Mari kita sama-sama hadiri, kita syiarkan, mudah-mudahan jadi keberkahan dalam hidup kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya juga Pak Bu, nih bangun pondok di sini. Di belakang nih Gunung Sindur. Saya hampir tiap hari lewat sini depan nih. Ya, Bapak Ibu mau mampir silahkan. Mau datang silakan. Saya Kemis biasanya buka pintu. Yang mau datang, mau bertamu, mau duduk silakan. Boleh Bib, boleh. Mau curhat, mau apa aja silakan. Gak usah bawa bapak, saya yang siapin. Kalau saya punya rezeki, saya bikinin kebuli malah. Kalau nunggu sorean suka dia ngasih makanan. Nunggu sorean tapi ya bang kan yang ngasih makanan malam Jumat sore doang. Nah, kalau datangnya siang ya saya mesti beli. Ya nggak apa-apa Pak Bu, ada sate ini, ada sop, nyantai aja. Pokoknya saya senang. Apa yang saya melakukan khidmat buat umat Nabi Muhammad. Cuman satu kita cari biar nyenengin hati Nabi Muhammad. Insya Allah kedepannya kita mau bangun masjid, nanti fasilitas buat ngaji. Saya malah kepengen bikin pengajian umum. Siapa aja mau ngaji boleh. Guru-guru mau ngaji boleh, silakan. Ustadz kita ngaji bareng. Bukan ngaji kalau ustadz mah kita mau tolaah bareng. Kita baca kitab bareng. Ayo bersatu. Udah nggak usah ribut lagi. Saya punya niat Pak Bu. Ini ada kiai guru-guru saya. Ada Banser dari NU, insya Allah mudah-mudahan Allah kasih panjang umur, sehat afiat. Banser orang-orang masuk pertama ke surga Pak Bu. Kenapa? Ya iya kan dia ngawal kiai. Awal kiai di depan apa di belakang? Di depan, berarti dia masuk surga duluan. Kiainya belum masuk, dia udah baru masuk. Ini mohon maaf ya, saya sampaikan berharap demi Allah. Harapan saya pada para kiai, kalau ada MUI yang hadir semua, ayo kalau bisa kita bikin persatuan. Semua para ulama, para kiai, para habaib kita kumpul. Insya Allah ulamanya, kiainya, habaibnya ngumpul silaturahmi. Kalau perlu kita bikin pengajian bareng. Nanti masyarakatnya juga ikut ngumpul. Umatnya juga akan bersatu. Insya Allah ini harapan saya. Saya sampaikan karena saya nggak bisa mungkin secara langsung ngomong satu-satu. Tapi mudah-mudahan barokah. Biar kita insya Allah segunung Sindur jadi kampung yang barokah. Amin. Mudah-mudahan Gunung Sindur jadi kampung surga sebelum kita masuk surga. Amin ya Rabbal Alamin. Tidak lain dan tidak bukan tujuannya, ayo kita deketin diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridhonya Allah. Allahumma hadina li ahsanil akhlaq, la yahdiha illa anta wasrif anna sayyi'aha, la yasrif anna sayyi'aha illa anta. Allahumma ya man wafaqa ahlil khair lil khair wa anahum alaihi wafiqna lil khair wa a'inna alaihi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.